Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel aku ini guys. Dan makasih banget buat kalian yang udah selalu support channel ini bahkan sampai sekarang. Dan sesuai dengan requestan di antara kalian, kali ini aku akan membawakan satu buah kasus pembunuhan guys, yang dimana tersangka utamanya ini bernama Ed Gein. Nah, mungkin di antara kalian ini masih ada yang bertanya-tanya, who is Ed Gein ini kak? Jadi Ed Gein ini terkenal sebagai penjaga makam atau pencuri mayat guys, yang dimana dia ini gak hanya menjaga makam atau mencuri mayat, namun dia ini juga menggunakan tulang dan juga kulit para mayat yang dia gali ini sebagai trofi ataupun kenang-kenangan gitu loh. Dan gak nyampe di sana aja guys kebejatannya dia. Jadi dia ini juga merupakan seorang pembunuh yang berasal dari Amerika, yang dimana dia ini bertanggung jawab atas menghilangnya 2 nyawa wanita parubaya yang bernama Bernice Worden dan juga Mary Hogan guys. Yang dimana diketahui bahwa dia ini suka melakukan kejahatan-kejahatannya di sekitaran tempat tinggalnya dia gitu guys. Nah, mungkin diantara kalian udah nggak sabar untuk mendengar cerita selanjutnya, so mari kita langsung eksekusi ceritanya. Jadi Ed Gein ini memiliki nama asli Edward Theodore Gein, yang dimana dia ini lahir pada tanggal 26 Agustus 1904 di Wisconsin guys. Nah, dia ini merupakan anak kedua dari 2 bersaudara guys, yang dimana dia ini memiliki ayah yang bernama George Philip Gein dan juga ibunya yang bernama Augusta Wilhelmine Gein, yang dimana dia ini juga memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Henry George Gein guys. Diketahui bahwa sebenarnya ibunya ini, si Augusta, tidak terlalu menyukai si suaminya gitu loh, karena suaminya ini sangat kecanduan alkohol guys. Dan gak hanya alkohol, dia ini juga tipe orang yang gak dapat mempertahankan pekerjaannya gitu loh, karena dilihat-lihat dari rekam jejaknya bahwa si ayahnya Gein ini berkali-kali berganti pekerjaan, mulai dari penjual asuransi, penyamak kulit, bahkan hingga menjadi tukang kayu guys. Nah, sebelumnya si ayahnya Gein ini memiliki satu buah toko kelontong guys, tapi nggak tahu kenapa si toko kelontongnya ini nggak berkembang gitu loh, yang akhirnya dia memutuskan untuk menjual lah itu si toko kelontong ini dan membawa semua keluarganya untuk meninggalkan kota dan hidup di lahan pertanian seluas 63 hektar guys. Yang dimana tempat inilah yang akan menjadi tempat tinggal mereka menetap untuk kedepannya. Si ibunya nih, si Augusta ini tipe ibu yang sangat overprotective terhadap kedua putranya guys. Bahkan dia ini memanfaatkan isolasi pertaniannya mereka ini untuk menolak orang-orang yang dari luar gitu loh, yang beresiko untuk mempengaruhi kedua putranya gitu. Nah, dia ini juga merupakan seorang yang religius, yang dimana dia ini juga sering berkhutbah kepada kedua putranya. Dia ini selalu memberikan khutbahnya mengenai amoralitas bawaan dunia, kejahatan minum-minuman keras, bahkan dia ini juga mempercayai atau mengatakan keyakinannya bahwa seluruh wanita selain dirinya merupakan tangan kanan iblis, yang dimana dia ini mempercayai bahwa seluruh gadis atau seluruh wanita yang ada di muka bumi ini melakukan seks bebas guys, tanpa adanya pernikahan. Gein ini meninggalkan pertaniannya hanya ketika dia ini tengah bersekolah gitu loh. Nah, di sekolah sendiri si Gein ini dikenal sebagai anak yang pendiam, tidak banyak berbicara, dan kayak anti bersosialisasi. Meski begitu, dia ini juga dikenal oleh teman-teman dan juga gurunya ini memiliki kepribadian yang aneh gitu loh. Yang dimana dia ini sering banget kelihatan bahwa dia ini lagi ketawa-ketawa sendiri atau senyum-senyum sendiri. Bahkan sampai si gurunya ini kayak berpikir mungkin nih anak kayak memiliki hobi lelucon pribadi gitu loh. Ya karena ya itu, dia ini kayak keseringan banget ketawa-ketawa sendiri atau senyum-senyum sendiri, bahkan tanpa sebab gitu. Tapi guys, meski dia ini memiliki sosialisasi yang buruk, dia ini justru memiliki prestasi yang sangat baik di sekolahan guys, khususnya dalam hal membaca. Pada tanggal 1 April 1940, ayahnya si Gein ini meninggal dunia karena serangan jantung guys, yang dimana hal ini tuh diakibatkan oleh alkoholisme. Setelah kematian ayahnya, si Henry dan juga si Gein ini melakukan pekerjaan sambilan di kota guys, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan meski sama-sama bekerja menjadi tukang kayu, Gein ini juga merangkap sebagai pengasuh anak. Dan di saat itu, si Ed ini menyukai dan juga menikmati dalam mengasuh anak. Dia ini mengatakan bahwa dia ini lebih menyukai komunikasi dengan anak gitu loh, daripada dengan orang yang seusianya atau di atasnya. Entah kenapa dia ini kayak merasa memiliki kenyamanan sendiri gitu loh dalam hubungannya dia dengan si anak-anak itu. Setelah 4 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 16 Mei 1944 terjadilah kebakaran. Nah, di insiden inilah si kakaknya Henry pun akhirnya meninggal dunia guys. Henry ini meninggal dengan penyebab gagal jantung guys.
Tapi belakangan dilaporkan bahwa ada luka lebam di bagian kepalanya si Henry ini. Namun hal ini langsung ditampik oleh kepolisian. Bahkan petugas yang bertugas untuk mengotopsi jenazahnya si Henry ini mengatakan secara resmi dan menyatakan secara resmi bahwa kematiannya si Henry ini murni karena sesak nafas, guys. Dan meskipun sudah ada pernyataan resmi dari kepolisian, namun ada juga orang yang curiga bahwa mungkin saja hal itu tetap diakibatkan oleh perbuatannya si adiknya, atau ada campur tangan adiknya gitulah. Dan karena kepergiannya si Henry inilah guys, tinggal hanya berdua si Ed ini bersama ibunya si Augusta. Dan gak lama setelah kematiannya si Henry ini, akhirnya si Augusta ini mengalami stroke guys, yang dimana karena stroke-nya ini dia akhirnya menderita lumpuh setengah badan. Dan saat itu si Gen ini mengabdikan dirinya untuk merawat sang ibu guys. Hingga 1 tahun berselang, tepatnya di tahun 1945, ibunya ini si Augusta bersama juga Gen mendatangi seseorang yang bernama Smith untuk tujuan membeli jerami. Tapi ketika mereka berdua ini sampai di depan rumahnya si Smith, ternyata mereka ini mendapati Smith tengah memukul-mukul si anjingnya ini. Dan ternyata dari dalam rumahnya nih ada seorang perempuan yang tengah berteriak gitu loh, mencoba untuk menyadarkan si Smith ini untuk jangan sampai membunuh si anjingnya ini. Tapi hal itu tidak didengarkan sama si Smith ini, yang dimana Smith ini langsung tetap memukuli si anjing ini bahkan sampai meninggal guys. Dan di saat inilah Augusta pun kecewa melihat pemandangan tersebut. Nah, si Augusta ini kecewa bukan karena melihat kebengisan atau kengerian perlakuannya Smith dengan membunuh si anjing itu, tapi melainkan apa guys? Melainkan melihat wanita yang berada di dalam rumahnya si Smith. Nah, kalian ingat kan mengenai yang aku cerita di awal, mengenai keyakinannya dia bahwa semua wanita selain dirinya merupakan iblis gitu loh. Yang dimana para wanita-wanita itu menurut keyakinannya melakukan pergaulan bebas tanpa menikah. Dan itulah yang membuat si Augusta ini kecewa. Augusta mengatakan bahwa sebenarnya wanita itu tidak harus berada di rumahnya si Smith ini. Nah, setelah kejadian ini, nggak menunggu lama, akhirnya si Augusta ini mengalami stroke kedua guys. Dan setelah dia mengalami stroke keduanya ini, kesehatannya si Augusta ini semakin hari semakin memburuk. Hingga pada akhirnya, tepatnya pada tanggal 29 Desember di tahun yang sama, di tahun 1945, akhirnya Augusta pun meninggal dunia guys. Dan di titik inilah guys, si Ed ini benar-benar mulai merasa sendirian di dunia ini. Karena dia udah ditinggal mati oleh ayahnya, kakaknya, dan bahkan sekarang ibunya yang sangat dia cintai. Bahkan pernah di satu wawancara ketika dia ini tengah diinterogasi sama polisi gitu, dia mengatakan bahwa aku kehilangan satu-satunya teman sejatiku dan aku juga kehilangan satu-satunya cinta sejatiku. Kayak sedalam itu gitu loh rasa sayangnya si Gen ini, si Ed Gen ini dengan ibunya guys. Setelah kematian ibunya, akhirnya si Gen ini tetap mempertahankan pertaniannya. Dia bekerja serabutan untuk membiayai kehidupannya dia gitu loh. Namun dia menutup bagian kamar yang digunakan ibunya. Dia juga menutup bagian ruang tamu dan juga ruang tamu bawah rumahnya. Dan meskipun di ruangan lain ini kayak nampak terlihat kumuh, tapi di ruangan-ruangan yang ditutup itu, yang bekas ibunya berada ini kayak benar-benar dibuat seasri mungkin guys. Saking si Gen ini ingin mengingat keberadaan ibunya di sana. Gen ini kemudian tinggallah di sebuah kamar kecil di sebelah dapurnya. Dan di saat inilah guys, dia ini mulai suka membaca buku. Dia suka membaca mengenai kanibalisme atau juga kekejaman Nazi. Gen ini menerima subsidi pemerintah federal dari tahun 1951. Dia juga kadang-kadang menjadi kru untuk membuat jalanan di pinggiran kota. Gen ini juga sempat menjual tanah milik kakaknya si Henry seluas 32 hektar guys di tahun 1946 sampai 1956. Pagi hari, tepatnya pada tanggal 16 November 1957, seorang pemilik toko perangkat keras yang bernama Bernice Warden dinyatakan menghilang guys. Para saksi ini mengatakan bahwa mereka ini melihat Bernice Warden meninggalkan tokonya di pukul 9:30 di hari yang sama melewati pintu belakang tokonya. Putranya nih, si Frank Warden, memasuki toko di sekitaran pukul 17.00. Dan ketika dia membuka toko atau memasuki toko tersebut, dia mendapati bahwa mesin kasirnya sudah dalam keadaan terbuka, serta banyak darah berceceran di atas lantai guys. Frank Warden ini mengatakan bahwa semalam sebelum menghilangnya ibunya ini, Gen ini merupakan pelanggan terakhir di toko mereka, dan dia ini memesan 1 botol galon anti beku guys, yang dimana dia mengatakan akan mengambilnya di keesokan paginya. Dan hal yang mencurigakan lainnya adalah slip pesanan Ed yang ditulis sendiri oleh Warden di malam sebelum menghilangnya si Warden ini
atau si Bernice Warden ini menghilang guys di atas meja. Jadi kayak menghilang gitu aja itu si slip. Padahal si Frank ini tahu betul-betul nih kalau misalnya ada nota atau ada bukti pesanan si Gen ini. Hingga pada akhirnya di malam itu juga si Gen ini akhirnya berhasil ditangkap di salah satu toko kelontong, dan departemen sheriff pun akhirnya menggeledah nih pertanian milik si Gen ini. Dan di sanalah guys, wakil sheriff menemukan tubuhnya si Bernice Warden ini. Nah, yang bikin memilukannya lagi adalah kondisi mayat itu sudah tidak lagi utuh guys, melainkan kepala dan juga tubuhnya sudah terpisah. Tubuhnya ini digantung bagaikan rusa yang tengah habis disembelih guys, dan sedangkan kepalanya ini udah digeletakin gitu aja. Dari lukanya nih guys, bahwa si Bernice Warden ini meninggal karena akibat peluru dari senapan kaliber 22 guys, yang dimana setelah kematiannya dia ini baru dimutilasi oleh si Gen ini. Dan setelah petugas menggeledah lebih lanjut mengenai pertaniannya si milik Gen ini, akhirnya mereka ini kayak dibuat tercengang lah gitu guys. Mereka itu dibuat bener-bener kayak kaget tapi sekaligus kayak nggak habis pikir gitu loh. Yang dimana mereka ini menemukan tulang belulang dan juga kulit dari banyak sekali mayat guys. Nggak cuma satu tapi beberapa mayat. Bahkan mereka ini menemukan keranjang sampah yang berasal dari kulit manusia atau yang dilapisi oleh kulit manusia, sofa yang dilapisi oleh kulit manusia, tengkorak yang ada di setiap sudut tempat tidurnya si Gen ini. Ada juga tengkorak yang sudah dipapras bagian atasnya. Ada juga tengkorak yang dibuat mangkuk oleh si Gen ini. Ada juga korset yang terbuat dari batang tubuh manusia. Ada legging yang terbuat dari kulit manusia. Ada juga topeng yang terbuat dari kulit kepala manusia. Masker wajah milik Mary Hogan, tengkorak Mary Hogan, seluruh kepala Bernice Warden, hati Bernice Warden. Dan menurut kalian cuma itu aja guys? Enggak guys. Totalnya ada 9 vulva yang ditaruh di kotak sepatu. Ada sabuk yang terbuat dari puting-puting manusia perempuan. Ada 4 pasang hidung, ada 4 pasang bibir, ada kap lampu yang terbuat dari kulit wajah manusia, ada kuku dan juga jari, dan bahkan ada lebih banyak lagi guys. Saat ditanya ini, Gen ini mengatakan bahwa di antara tahun 1947 sampai 1952, dia ini totalnya sudah melakukan 40 kunjungan ke pemakaman guys. Nggak hanya satu guys, melainkan 3 tempat pemakaman. 3 tempat pemakaman lokal yang berada di sekitaran daerah tempat tinggalnya si Ed ini atau si Gen ini. Gen ini mengatakan bahwa ketika dia melakukan 30 kunjungan dari 40 total kunjungan dia ke pemakaman ini, dia mengatakan bahwa dia ini kayak merasa linglung gitu loh. Dan dia ini sadar-sadarnya ketika dia ini sudah berada di pemakaman tersebut gitu. Jadi dia tuh kayak merasa aneh gitu, tahu-tahu pas dia sadar ini udah ada di pemakaman itu guys. Namun di waktu yang berbeda juga, si Gen ini mengatakan bahwa dia ini sengaja untuk menggali kuburan wanita paruh baya karena dia ini merasa bahwa sosok ini kayak mirip nih sama si ibunya gitu. Hingga akhirnya dia punya pikiran buat membawalah itu si mayat ke rumahnya untuk dijadikan perlengkapan dapur gitu. Jadi untuk mengisi kekosongan kehadirannya si ibunya ini, si Augusta ini guys. Gen ini mengaku telah menggali kuburan sebanyak 9 kali guys. Dan dia ini juga menunjukkan lokasi dimananya dia menggali mayat-mayat tersebut ke petugas. Setelah kematian ibunya, dia ini atau si Gen ini juga mencoba untuk membuat setelan wanita yang sangat mirip dengan ibunya gitu loh. Tapi si Gen ini menyangkal ketika ditanyai oleh petugas bahwa mungkin aja kamu udah melakukan kegiatan seks terhadap si para mayat ini. Dia ini berkata itu terlalu berbau busuk. Dan selama proses interogasi juga, si Gen ini mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang wanita parubaya yang berusia 58 tahun yang bernama Mary Hogan, yang dimana Mary Hogan ini merupakan pemilik kedai di tempat atau di daerah tersebut guys, yang dimana si Mary Hogan ini juga dinyatakan hilang sebelumnya mulai dari tanggal 8 Desember 1954. Dan karena diketemukanlah 2 mayat di rumah atau di pertaniannya si Gen ini, banyak yang mengira atau banyak yang mengaitkan bahwa mungkin aja kehilangan atau kepergian atau menghilangnya orang secara misterius ini ada juga nih kaitannya sama si Gen ini. Tapi hal itu terbantahkan dengan hasil tes guys, yang dimana si Gen ini menjalani sebuah tes kebohongan gitu loh, buat kayak ditanya-tanya kamu kenal ini enggak, kamu kenal ini enggak, kamu ada hubungannya dengan ini enggak gitu loh. Dan hasilnya bahwa emang dia ini enggak dalam keadaan berbohong guys. Pada tanggal 2 November 1957, Gen ini didakwa atas pembunuhan tingkat pertama
di pengadilan Kabupaten Wusura. Dan di sana nih dia mengaku bahwa dia ini nggak bersalah. Saya nggak bersalah Pak, karena saya gila gitu. Dan karena alasan inilah guys, si Gen ini akhirnya diperiksa dan pada akhirnya keluarlah diagnosa dokter yang mengatakan bahwa si Gen ini memiliki atau menderita penyakit skizofrenia dan juga dinyatakan tidak kompeten secara mental untuk diadili. Pada akhirnya dia ini dikirim ke Rumah Sakit Pusat Negara untuk orang-orang yang tindakan kriminal gitu atau untuk kriminal gila dengan tentunya fasilitas keamanan yang maksimum. Meskipun pada akhirnya dia ini juga dipindahkan ke Rumah Sakit Mendota di Madison guys. Hingga pada tahun 1968 dokter menyatakan si Gen ini dapat berunding secara mental dan dapat berpartisipasi dalam pengadilannya. Hingga akhirnya sidang pun digelar selama 1 minggu, tepatnya dimulai pada tanggal 7 November 1988. Seorang psikiater yang dimana dia ini bertanggung jawab atas mentalnya atau kesehatan mentalnya si Gen ini mengatakan bahwa si Gen ini pernah bercerita mengenai insidennya di toko Bernice Warden guys, yang dimana dia ini mengatakan bahwa waktu itu dia secara tidak sengaja membunuh Bernice Warden. Si Gen ini bercerita waktu itu di toko Bernice Warden ini dia ini tengah mencoba senjata gitu, senjata kaliber 22 itu. Tapi nggak tahu kenapa itu senjata malah justru meledak guys, dan secara tidak sengaja melukai si Bernice Warden itu yang berada tepat di depannya si Gen ini. Atas permintaan pembela, persidangan itu pun akhirnya digelar tanpa juri guys, dengan hakim ketua yang bernama Robert H. Golimar. Gen akhirnya dinyatakan bersalah pada tanggal 14 November dan mengadakan sidang kedua guys, yang dimana sidang kedua kalinya ini membahas mengenai kewarasannya si Gen ini. Setelah akhirnya kesaksian dokter penuntun dan juga pembelaan, akhirnya si hakim ketua Robert ini memutuskan bahwa Gen ini tidak bersalah karena alasan kegilaannya atau karena alasan mentalnya ini. Hingga akhirnya dia ini memutuskan untuk si Gen ini kirimlah ke rumah sakit yang khusus untuk pidana gila. Hingga akhirnya si Gen ini menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa guys. Dan akhirnya si Gen ini meninggal pada tahun 1984 guys, tepatnya pada tanggal 26 Juli dikarenakan gagal nafas karena akibat kanker paru-paru yang dia derita guys. Nah, si Gen ini meninggal di usianya yang menginjak 77 tahun guys. Dia meninggal di Institut Kesehatan Mendota dan akhirnya dimakamkanlah dia bersama dengan keluarganya. Dan itulah tadi cerita ringkas mengenai Ed Gein guys. Dan untuk tambahan aja ya guys, bahwa kisahnya si Ed Gein ini atau kisahnya si Gen ini memberikan pengaruh jangka panjang gitu loh pada budaya Amerika. Kisah Gen ini juga diadaptasi secara longgar dalam perfilman gitu, dan juga menjadi referensi bagi para penjahat atau para pembunuh berantai dalam dunia fiksi. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Dan entah kenapa lagi dan lagi seorang pembunuh yang aku bahas di channel ini tuh selalu memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik gitu loh, yang gak jauh-jauh dari seorang ayah yang sangat alkoholik gitu kan, dan juga memiliki ibu yang kurang tepat gitu loh dalam pengasuhannya. So di sini aku benar-benar memperhatikan mengenai pendidikan anak guys, karena anak-anak ini seperti kertas putih guys, yang dimana kita tuh bebas tuh mau mencoret apa aja di atas kertas putih tersebut. Karena bagaimanapun seorang anak itu nggak hanya membutuhkan material aja guys, melainkan juga kasih sayang dan juga perhatian serta arahan guys, agar anak-anak itu bisa dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu kan, mana yang jahat, mana yang tidak. So aku berharap kita semua menjadi orang tua yang lebih bijak bagi anak-anak kita kelak guys. Oke guys, dan segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini, dan aku harap kalian juga jangan lupa klik subscribe-nya, jangan lupa untuk klik loncengnya, jangan lupa untuk klik share-nya kalau misalnya kalian suka gitu kan. Dan bagi kalian yang memiliki saran, jangan lupa untuk tulis saran kalian di kolom komentar agar aku juga bisa baca-baca di sana guys. Oke, thank you for watching. Makasih buat kalian yang masih menonton aku di detik ini, dan see you guys di next video. Bye.